Cerita dimulai dari Boruto membawa kembali 9 biju di dalam dimensi saling terhubung antara Otsutsuki dengan bumi. Ada sesuatu yang membuat kedamaian yang sudah tercipta bisa menjadi ancaman. Walaupun Boruto tahu kalau ini hanya sisa-sisa dari benih musuh yang tidak berguna, mungkin seperti di zaman dahulu, saat Hagoromo mengira Kaguya sudah dikalahkan. Tetapi ada Zetsu hitam yang mengacaukan dunia. Walaupun dirinya tidak sekuat itu tapi memiliki dampak yang sangat merepotkan. Dan kini di era Boruto, hal itu terjadi. Mungkin bukan Zetsu hitam, melainkan Otsutsuki yang tidak pernah muncul sedikit pun dari awal sampai akhir di peperangan panjang ini. Tapi syukurnya Boruto langsung sadar dan dia ingin mencegah hal sekecil apapun yang berpotensi mengganggu kedamaian dunia. Saat itu Ichibi berkata, "Aku kira ini terlalu cepat Boruto. Aku baru saja kembali ke Sunagakure dan bertemu dengan Gaara dan Shinki, dan kau sudah memindahkanku lagi ke tempat aneh ini. Apa ada sesuatu yang merepotkan mengganggu pikiranmu?" Boruto yang mendengar itu menjawab, "Maafkan untuk kalian semua para biju, tapi aku memerlukan bantuan kalian. Ini sangat terdesak dan aku harus segera bertindak demi mencegah keamanan dunia kita." Son Goku yang mendengar itu berkata, "Baiklah, kami juga sudah berjanji padamu untuk setia dan membantu apapun yang terjadi. Tapi tempat ini, seperti tempat yang tidak biasa, aku bisa merasakan banyak cakra besar yang tersembunyi di bawah tanah. Aku kira itu yang membuatmu terganggu." Boruto yang mendengar itu langsung perlahan terbang ke atas langit dan menyiapkan segel jutsu. Suigetsu yang menyaksikan itu langsung berkata di dekat Hidan, "Salah satu kemampuan yang ingin aku punya seperti Boruto adalah ini. Aku tidak menyangka ada manusia yang bisa terbang dan melayang seperti apa yang dia inginkan. Aku rasa dia suka sekali pamer jika di depan banyak orang." Jugo yang mendengar itu berkata, "Bersiagalah Suigetsu, aku juga bisa merasakan ancaman yang tidak baik di sini. Bagaimana denganmu Karin? Apa, kau juga sama? Bahkan aku yang bukan tipe sensor bisa merasakan cakra gelap yang mulai mengepung kita dari berbagai arah." Karin yang mendengar itu membalas, "Aku sama sekali tidak suka pertempuran ini, tapi Boruto mengapa memilihku? Ya tidak masalah juga asalkan ada Sasuke di sini, aku masih tetap nyaman." Suigetsu yang mendengar itu membalas, "Dasar kau ini Karin? Lagi-lagi kau mengatakan hal yang menjijikan, gunakan kekuatan sensormu untuk mengecek pasti." Boruto sangat merepotkan jika ditanya apa yang dia rasakan di atas sana. Pasti dia tidak menjawabnya, jadi aku dan Jugo ingin mendengarnya langsung darimu. Karin yang mendengar itu langsung memasang segel jutsu di tangannya. Beberapa detik kemudian dia terkejut. Ternyata ada satu makhluk yang memiliki mata Byakugan dengan wujud aneh muncul dengan cepat dari belakangnya setelah dia melacak cakra di tempat ini. Semua yang ada di sana langsung tidak bisa membantu Karin yang akan menerima serangan berbahaya dari musuh misterius tersebut, sebab gerakannya sangat cepat. Tapi Boruto yang ada di atas langit langsung menyadarinya. Dia mengeluarkan besi dari jougannya dan meluncurkan tepat di pundak monster tersebut, sehingga dia langsung terjatuh dan tersungkur di bawah tanah, sehingga Karin selamat. Menyaksikan itu Karin langsung gemetaran dan terjatuh. Itu benar-benar hal yang sangat menakutkan. Suigetsu yang menyaksikan itu berkata, "Yang tadi itu benar-benar menakutkan. Hampir saja, tapi tunggu, makhluk apa ini? Hei Karin, bisakah kau menyingkir darinya?" Karin yang mendengar itu membalas, "Aku hampir saja terluka. Hei Sasuke-kun, apa kau bisa membantuku? Kedua kakiku sepertinya terluka sampai aku tidak bisa berdiri." Suigetsu yang menyaksikan kaki Karin baik-baik saja langsung menjawab, "Sepertinya kakimu tidak bermasalah, sini aku bantu." Melihat tindakan Suigetsu yang menyebalkan, Karin langsung berdiri sendiri dan meninggalkan Suigetsu dengan kesal, sebab dia mengganggu rencananya untuk mendekati Sasuke dan mencari perhatian darinya. Setelah hal tersebut, Suigetsu mendekat dan melihat monster aneh ini. Dia sudah terkunci dan tak bisa bergerak akibat besi Boruto. Saat itu Suigetsu menyaksikan monster yang ada di bawahnya, dan menyaksikan Byakugan dengan pola yang aneh. Saat Suigetsu terlalu dekat, Sasuke menegurnya dan berkata, "Hei menjauhlah, kau bisa dalam bahaya jika sedekat ini. Sepertinya kita kedatangan kejutan yang dari tadi bersembunyi."
Suigetsu yang mendengar itu menjawab, "Hei Sasuke, lihatlah, kau bisa menyaksikan monster ini memiliki Byakugan yang tidak biasa, tapi dia tidak memiliki mulut. Makhluk apa ini sebenarnya? Aku kira sebelumnya dia adalah Sumeaka, tapi ini sangat berbeda." Setelah Suigetsu berkata demikian, tiba-tiba monster aneh itu menggerakkan ekornya yang bisa berubah bentuk menjadi tajam dan mengarah ke jantung Suigetsu. Jugo yang menyaksikan itu langsung menarik Suigetsu dari sana, sebab dia akan bernasib buruk jika tidak diselamatkan. Orochimaru yang melihat monster ini cukup merepotkan, dia langsung menggunakan ularnya untuk melilit kencang agar dia tidak bisa bergerak dan menyerang seperti tadi, sehingga mereka bisa dengan mudah untuk melihat kebenaran dari makhluk ini. Tapi tidak lama kemudian, muncul kilat petir berwarna merah dari atas langit. Tiba-tiba makhluk yang sebelumnya menyerang Karin keluar dari bawah tanah. Jumlah mereka mencapai ratusan, tapi ada yang berbeda. Ukuran mereka sedikit lebih besar dari yang sebelumnya. Semua mata mereka Byakugan dan sebagiannya memiliki Byakugan emas bercahaya terang. Boruto yang menyaksikan itu langsung turun dari atas langit dan berdiri di depan mereka semua. Saat itu Boruto berkata, "Aku sudah berhasil mengeluarkan mereka. Aku kira ini bukanlah Otsutsuki, melainkan penjaga tempat dimensi ini yang terhubung dengan markasnya para Otsutsuki. Berhati-hatilah." Sedikit info untukmu, Hidan. Aku rasa kau bisa bersenang-senang lagi. Aku juga tahu kekuatan mereka tidak terlalu kuat. Ini waktu yang bagus untuk kalian yang bosan jika tidak bertarung. Hidan yang mendengar itu langsung mengeluarkan lagi sabit raksasanya dan merenggangkan tubuhnya dan berkata, "Ya, aku sudah lama menunggu ini. Tapi walaupun jumlah mereka cukup banyak, aku semakin bersemangat. Tapi tunggu dulu. Apa gunanya kau membawa Biju ke sini hanya untuk melawan makhluk lemah ini?" Boruto yang mendengar itu membalas, "Ini masih permulaan, puncaknya masih mengintip kita dari tempat yang berbeda. Dan aku bisa merasakan di dunia, kalau dia sebenarnya juga mengincar Biju satu persatu yang sudah kubebaskan. Jadi aku mengamankan mereka juga di sini dan memerlukan bantuan juga tentunya." Hidan yang mendengar itu berkata, "Lagi-lagi kau mengatakan hal yang merepotkan untuk dimengerti. Tapi baiklah, aku akan menyerang mereka semua. Hei kalian, diamlah dan amati pertarunganku. Ini akan berjalan dengan cepat." Setelah Hidan berkata demikian, dia langsung meluncur kencang menerobos tempat semua musuh yang ada di depannya. Karin yang menyaksikan itu langsung berkata, "Hei, apa dia benar-benar bodoh seperti ini? Aku rasa dari semua Akatsuki yang aku temui, dia orang yang paling berisik." Suigetsu yang mendengar itu menjawab, "Ya begitulah. Aku juga bingung kenapa Tuan Orochimaru ingin mengajaknya bergabung bersama kita. Hei Tuan Orochimaru, apa aku tidak salah berpikir membawanya?" Orochimaru yang mendengar itu hanya tersenyum tipis dan berkata, "Lihatlah. Kau akan menyaksikan kali ini bagaimana dia bertarung serius. Dia akan memamerkan kekuatannya di depan kita. Tapi tentu saja, itu sangat berbahaya jika dia sendirian ke sana. Kita harus membantunya." Boruto yang mendengar itu langsung menghentikan tindakan Orochimaru dan berkata, "Tidak perlu. Dia orang yang sangat cocok untuk dijadikan umpan untuk melihat kekuatan makhluk ini. Dia akan sangat kesal jika kita mengganggunya." Suigetsu yang mendengar itu membalas, Hei Boruto, mengapa kali ini kau yang terbawa suasana untuk melihatnya? Sial, sepertinya aku dikelilingi orang merepotkan. Seharusnya kau tidak membawaku ke sini. Aku ingin bersantai di Konoha. Apa kau bisa menggantikanku dengan Mitsuki? Aku menyesal sudah mengejeknya sebelumnya." Jugo yang mendengar itu membalas, Hei Suigetsu, hentikan omong kosongmu. Jika kau tidak bersiaga, kau akan bernasib lebih tragis. Apa kau tidak melihat kau hampir dalam bahaya jika aku tidak menolongmu? Suigetsu yang mendengar itu kesal dan membalas, Ya baiklah. Tapi aku juga mulai benci jika seperti ini. Kalau begitu Hidan brengsek, aku tidak mau membiarkan kau pamer sendirian di depan mereka semua. Setelah Suigetsu berkata demikian, dia langsung berlari kencang dan menyusul Hidan untuk melawan ratusan makhluk aneh. Suigetsu tanpa berlama-lama langsung menggunakan jutsu Suiton, dan membuat monster raksasa air di depan monster tersebut.
Hidan yang menyaksikan Suigetsu mengganggunya jengkel dan berteriak. Dasar Buddha Orochimaru brengsek! Kau mengganggu permainanku? Pergilah dari sini atau aku akan menghajarmu. Suigetsu yang mendengar itu membalas. Hei Hidan, menjauhlah dari sana, atau kau akan terseret ombak. Ini peringatan pertama dan terakhir dariku. Setelah Suigetsu berkata demikian, monster raksasa air miliknya langsung menyapu bersih semua makhluk tersebut dengan gelombang air yang sangat besar. Bahkan Hidan terseret akibat jutsu Suigetsu. Bahkan mulut Hidan harus kemasukan air akibat jutsu ini, yang membuatnya semakin jengkel. Sasuke yang menyaksikan itu langsung berkata, aku kira kau mengajak mereka berdua bukan untuk membantu kita dalam melawan musuh, tapi kau ingin bersenang-senang melihat tindakan bodoh mereka berdua. Aku kira itu tujuanmu yang sebenarnya. Boruto yang mendengar itu hanya sedikit tersenyum, yang mengartikan kalau apa yang dikatakan Sasuke benar. Karin yang menyaksikan itu membalas ucapan Sasuke. Ya kau benar Sasuke-kun, sepertinya dua orang bodoh itu akan mengacaukan semuanya, tapi aku jadi semakin takut. Apa aku boleh di dekatmu? Monster ini bisa saja menyerangku secara tiba-tiba kan? Sasuke yang mendengar itu berkata, aku kira kau orang yang kebal dari apapun seperti Hidan. Kau tidak akan dalam bahaya jika terluka sekalipun. Bahkan kau bisa menahan Chidoriku saat bertarung melawan Danzou. Jadi berhentilah menggodaku Karin. Orochimaru yang mendengar itu tertawa dan membalas. Hei Sasuke-kun. Kau tidak harus mengingatkannya lagi tentang masalah yang sudah terjadi. Itu akan membuatnya sangat jengkel. Sasuke yang mendengar itu berkata. Kau juga sama Orochimaru. Kau sebelumnya membangkitkan Danzou brengsek itu dan melawanku, jadi jangan kau merasa berbeda dari mereka. Setelah hal tersebut, mereka semua menyaksikan monster-monster yang memiliki Byakugan itu bisa kembali berdiri lagi, dan jutsu Suiton Suigetsu tidak cukup efektif untuk menahan jumlah mereka yang sangat banyak. Hidan yang melihat itu langsung memarahi Suigetsu tepat di wajahnya dengan wajah konyolnya. Dia kesal dia harus kemasukan air di mulutnya akibat jutsu Suigetsu yang tidak bisa diarahkan dengan benar sehingga dia terkena dampaknya. Saat itu Suigetsu langsung berkata, sepertinya ini mulai merepotkan Hidan, tapi maaf atas air yang masuk ke mulutmu, mereka semua sudah mengepung kita. Dan lagi yang merepotkannya, Boruto dan yang lainnya aku kira benar-benar tidak mau membantu kita di sini. Hidan yang mendengar itu membalas, dasar bocah ingusan, jika kau terlalu ketakutan diamlah di sini, jangan ganggu aku. Aku akan menyelesaikan mereka dengan sekali serangan. Suigetsu yang mendengar itu menjawab, tidak mungkin, mustahil kau bisa mengalahkan mereka dalam jumlah sebanyak ini. Apalagi jutsumu sangat lambat dan jangkauannya hanya satu orang. Hidan yang mendengar itu tertawa dan berkata, kau benar-benar meremehkanku ya bocah. Aku belum pernah menggunakan jutsu ini sebenarnya. Tapi aku akan menunjukkannya tepat di depan kalian semua. Aku tidak masalah dengan jumlah mereka yang mencapai ratusan. Tapi jangan alihkan pandanganmu dasar anak nakal. Setelah Hidan berkata demikian, dia langsung melemparkan sabit raksasa miliknya ke arah musuh. Tapi kemudian, Hidan langsung menggunakan segel jutsu. Dan tiba-tiba sabit tersebut muncul dalam jumlah yang sangat banyak, dan mengincar para makhluk aneh yang ada di depan mereka. Bukan sampai di situ saja, Hidan langsung menggunakan Kuchio Seno Jutsu untuk pertama kalinya. Dia mengeluarkan tali besi yang sangat elastis yang keluar dari bawah tanah, dan berhasil mengikat semua kaki makhluk-makhluk tersebut dengan cepat tanpa mereka sadari. Sasuke yang menyaksikan itu dari kejauhan langsung berkata, cukup menarik. Aku terkesan melihat dia bisa melakukan hal seperti itu dengan mudah dan menangkapnya tanpa ada yang tersisa. Jadi bagaimana selanjutnya? Setelah hal tersebut, Hidan berhasil menangkap mereka. Sehingga puluhan sabitnya langsung menggores tangan monster tersebut yang hendak menangkisnya. Setelah berhasil mendapatkan tetesan darah mereka, Hidan langsung mengambilnya dan menghilangkan semua senjatanya. Dan kemudian dia berkata, bagaimana? Apa kau melihatnya? Begitu cara bertarung dengan benar dasar sialan. Jika kau tidak mengganggu, ini akan berjalan lebih cepat. Suigetsu yang mendengar itu membalas,
Luar biasa, aku terkejut kau bisa melakukan itu dengan mudah. Baiklah Hidan, kali ini aku akan menjagamu. Sepertinya mereka akan mulai menyerang kita. Segera lakukan ritual jutsu anehmu itu. Aku akan menahan mereka. Hidan yang mendengar itu membalas. Dasar bocah merepotkan, aku tidak perlu bantuanmu. Tapi baiklah, kali ini kau bebas. Apa kau tidak bisa menunjukkan sedikit trik terhebatmu yang membuatku bisa sedikit terkesan? Tapi tentu saja kau tidak punya. Aku kira kau orang yang lemah. Suigetsu yang mendengar itu tersenyum dan menjawab. Sepertinya kau mulai berlebihan mengejekku ya? Tapi kau benar. Aku harus menggunakan jutsu yang hebat untuk pamer di depan mereka semua. Setelah Suigetsu berkata demikian, dia menggunakan Kuchiyose dan mengeluarkan pedang miliknya. Hidan yang menyaksikan itu terkejut dan berkata, pedang itu? Bukannya ini sama Hada? Bagaimana bisa kau mendapatkan pedang milik Kisame? Suigetsu yang mendengar itu membalas. Bagaimana? Apa kau sudah mulai tertarik denganku? Tentu saja setelah kalian para Akatsuki habis dan tidak tersisa, aku bisa mengambil senjata menarik yang ada di tangan siapapun. Kalau begitu, sekarang adalah giliranku. Lakukan ritualmu dengan cepat. Kita harus menyiapkan ini dengan singkat. Setelah Suigetsu berkata demikian, dia langsung berlari kencang menuju makhluk dengan jumlah ratusan tersebut yang memiliki Doujutsu Byakugan. Hidan yang menyaksikan itu langsung segera memulai ritual jutsunya, dan menyiapkan untuk menghancurkan makhluk-makhluk yang menjijikan baginya. Saat itu Suigetsu menahan mereka semua agar tidak mendekati Hidan. Pada saat Hidan sudah menyiapkan segalanya, tiba-tiba jutsu kutkannya tidak bekerja. Dia sudah menusuk tepat di titik vitalnya dan tidak terjadi apa-apa dengan makhluk ini, sehingga membuatnya kebingungan dan seolah-olah tidak percaya apa yang dia saksikan. Saat itu Hidan keringat dingin dan berkata, sial, ini terjadi lagi. Mengapa monster-monster ini tidak lenyap setelah aku menggunakan jutsu kutukanku? Kalau begitu, ini berbahaya. Aku harus memberitahukan ini kepada mereka. Kalau monster ini tidak bisa mati dengan cara apapun. Setelah Hidan berkata demikian di dalam hatinya, dia menyaksikan Suigetsu mulai kerepotan akibat diserang dari segala sisi. Monster ini bisa mengubah ekornya menjadi senjata tajam, dan berhasil membuat pedang Samahada yang ada di tangan Suigetsu terpental. Melihat dirinya terdesak, Suigetsu melihat ke arah Sasuke dan Boruto. Tapi dia menyaksikan kalau tidak ada tanda-tanda kalau dia akan dibantu. Saat itu Suigetsu berkata, sialan, mereka sepertinya tidak peduli denganku. Kalau begini terus aku dalam bahaya besar. Tapi mengapa Hidan terdiam di sana? Apa dia sudah menggunakan jutsu kutukannya? Atau jangan-jangan jutsunya tidak bekerja? Setelah menyadari ada sesuatu yang aneh, Suigetsu langsung mundur dan menggunakan jutsu Suiton badai air raksasa miliknya untuk membuat ratusan makhluk itu tidak mendekati dirinya. Saat itu Suigetsu langsung berkata, hei, ada apa? Mengapa tidak terjadi sesuatu dengan mereka? Apa kau sudah mengaktifkan jutsu kutukan anehmu itu? Hidan yang mendengar itu membalas, berisik. Sekali kau brengsek, aku juga sedang bingung, mengapa jutsuku tidak bekerja kepada mereka? Ini adalah yang pertama kalinya aku bisa gagal seperti ini. Suigetsu yang mendengar itu terkejut, ternyata benar apa yang dia pikirkan kalau jutsu Hidan gagal sehingga membuat mereka dalam bahaya besar, apalagi Sasuke dan Boruto hanya menatapi mereka berdua. Sebab sebelumnya Sasuke sudah mengingatkan untuk tidak melakukan hal bodoh dan egois. Tetapi mereka tidak memperdulikan peringatan itu dari Sasuke, sehingga tidak ada satupun yang peduli dengan mereka berdua sekarang. Hidan yang menyaksikan itu langsung berkata, kita harus mundur dan kembali. Ini tidak cukup baik. Makhluk-makhluk ini tidak bisa mati. Aku kira mereka abadi sepertiku. Masih belum selesai Hidan berkata demikian, tiba-tiba dari atas ratusan makhluk tersebut muncul kubus raksasa dalam jumlah yang sangat banyak, sehingga membuat mereka semua terjepit dan tidak bisa bergerak. Tidak lama kemudian Boruto muncul di tengah-tengah mereka dan berkata, sepertinya aku masih bisa menggunakan kekuatan Karma Kawaki.
Kubus-kubus ini cukup efektif untuk menahan musuh dalam jumlah yang sangat banyak. Tapi bagaimana? Apa kalian sudah puas bersenang-senang di sini? Seharusnya kalian belajar di kehidupan dan kesempatan yang sudah aku berikan. Jika kalian tidak menggunakan otak dan akal kalian dalam bertarung, maka kalian akan cepat dikalahkan. Ingat itu baik-baik.